Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmatul Khairunisa, NIM 1921800028 kelas 3B PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan IPA pada kelas 4, yaitu tema 1 berjudul bunyi dan indera pendengaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Ayo kita membaca. Apakah itu bunyi? Ada yang tahu? Ya, bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi berupa benda padat, cair, ataupun gas. Lalu, kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu sifat-sifat bunyi itu apa? Ya, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang keempat, medium perambatan bunyi berupa renggangan ataupun rapatan. Lalu pada bagian ini kita akan diajak untuk mengamati. Mengamati apa? Mengamati sumber bunyi dan tempat bunyi itu berasal. Yang pertama, ada kendang. Bagaimana sumber bunyinya? Dengan cara dipukul. Yang kedua, ada gitar. Bagaimana sumber bunyi gitar? Dengan cara dipetik. Lalu yang ketiga ada tamborin. Tamborin sumber bunyinya dengan cara dipukul. Yang keempat ada drum. Bagaimana sumber bunyi drum? Yaitu dengan cara dipukul. Yang terakhir adalah seruling. Bagaimana sumber bunyi seruling? Dengan cara ditiup. Lalu masih banyak yang lainnya, contoh-contoh sumber bunyi yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita diajak untuk melakukan percobaan. Percobaan seperti apa? Yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Dengan cara yang pertama, percobaan pertama adalah mengidentifikasi sifat bunyi dengan benda padat. Contohnya dengan telepon kaleng. Yang berada pada gambar di samping yaitu dua anak sedang memperagakan telepon kaleng. Telepon kaleng itu terbuat dari apa? Terbuat dari kaleng dan benang kasur. Yang tengahnya itu kalengnya itu dilubangi lalu diikat dengan benang. Teman yang satu bersuara dan teman yang satu lagi mendengarkan. Lalu, dapatkah bunyi itu merambat? Ya, bunyi itu dapat merambat melalui benang yang menghubungkan antara kaleng yang satu dengan kaleng yang satunya lagi sehingga bunyi itu didapat yaitu dengan merambat melalui benang yang termasuk benda padat. Lalu percobaan yang kedua adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara, yaitu seperti pada contoh gambar di samping, yaitu anak sedang memperagakan bunyi melalui udara. Seperti apa sih alat itu dibuat? Alat itu terbuat dari botol bekas atau kaleng bekas lalu dilubangi kemudian diberikan selang. Selang itu dimasukkan. Anak yang satu mendengarkan, yang satu berbicara. Lalu bagaimana bunyi itu merambat? Bunyi itu merambat melalui udara yang berada di dalam rongga selang sehingga udara itu menghantarkan suara atau bunyi dari anak yang satu ke anak yang satunya lagi sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui udara karena memang di dalam rongga selang itu ada udara yang bisa masuk sehingga bunyi dapat tersampaikan secara jelas.
bagian terakhir kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda cair. Seperti pada gambar di samping, yaitu itu alat terbuat dari apa sih? Alat itu terbuat dari ember yang diisi air dengan penuh, lalu kemudian masukkan ujung corong sampai tenggelam ke dalam air. Dekatkan telinga di ujung corong tersebut, kemudian ambil batu dan ketuk-ketukan ke dalam ember. Bagaimana bunyi itu bisa merambat? Bunyi itu merambat ketika kita mengetukkan batu ke ember, air otomatis akan bergerak dan menyampaikan atau merambatkan suara atau bunyi tersebut ke dalam corong hingga sampai pada telinga kita. Jadi kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair, yaitu seperti pada contoh gambar merambat pada air. Lalu pada bagian yang kedua kita masuk pada materi indera pendengar. Salah satu contoh indera pendengaran itu adalah telinga. Apa sih fungsi telinga itu? Fungsi telinga itu sebagai keseimbangan tubuh. Untuk bagian-bagian telinga kita bisa amati pada gambar dan tulisan di samping, bisa kalian baca dan dipahami. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengamati. Lanjut, kita bisa amati pada gambar di samping adalah contoh gambar telinga. Bagaimana cara kerja telinga itu? Ketika bunyi masuk, lalu akan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran-getaran tersebut akan dibawa oleh tulang-tulang, kemudian hingga sampai ke ujung saraf, dan saraf meneruskan kembali sampai ke otak, sehingga kita bisa mendengar bunyi yang ada pada sekitar kita. Itulah salah satu contoh cara kerja telinga. Baik, lalu kita akan belajar tentang bagaimana bunyi itu diserap dan bisa juga dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan melalui media perantara seperti kaca, dinding, besi, kayu, dan lain sebagainya. Contoh dari pemantulan bunyi itu adalah gaung dan gema. Lalu kita akan belajar tentang yang kedua, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu bisa dilakukan melalui media perantara seperti kain, karpet, goni, wol, dan lain sebagainya. Lalu saya mempunyai benda yang dikategorikan dapat memantulkan bunyi seperti keramik, lalu kayu, aluminium, dan bisa juga tembok. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai benda yang dikategorikan dapat menyerap bunyi seperti kain, karpet, dan wol. Benda-benda tersebut dapat menyerap bunyi. Nah, lalu kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada gambar yang pertama, kita melakukan penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi dengan menggunakan media perantara karpet. Lalu pada gambar yang kedua, yaitu contoh pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini melalui media perantara kaca. Apakah mendengar bunyi detak jam? Ya. Apakah mendengar bunyi? Tidak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Lalu, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang beraneka ragam di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.